como está a água aqui, ó. A água já cobriu, ó, o vidro da frente, ó. Ó, porque onde nós está aqui não tem nada tampando nós. A água vem forte, ó. Já desceu até gente aqui na água aqui, ó. Misericórdia. Só por Deus. Olha, Vanessa, olha isso, Vanessa! Vanessa, dormiu, Vanessa! Ai, tô nervosa. Ai, tô nervosa. Halo, salam, selamat malam saudara-saudara sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Laus Deo dalam program lanjutan LDC Laus Deo Commentary. Malam ini saya ingin mengomentari satu video yang tadi sudah kita lihat di awal tentang perayaan karnaval beberapa waktu yang lalu yang diselenggarakan di negara Brazil yang mengusung tema satanik. Setelah perayaan itu, Allah tidak berdiam diri dengan cara menghukum atau memberi ganjaran atas apa yang mereka lakukan, yaitu menghina Tuhan, dan hukumannya adalah negara itu dibanjiri oleh air dan sekarang digenangi oleh air. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dari video yang kita lihat tadi di awal, satu nas Alkitab yang ingin saya sampaikan perihal perayaan itu adalah Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudara sekalian, dalam teks ini Paulus mengingatkan orang-orang ataupun jemaat di Galatia tentang jangan menghina Tuhan, sebab ketika kamu menghina Tuhan maka kamu akan menerima ganjaran dari apa yang kamu lakukan. Di dalam terjemahan lain, dan ini juga ditafsirkan oleh beberapa tokoh, bahwa Paulus menyatakan jangan tertipu, Tuhan tidak diolok-olok. Pertanyaannya, apakah Paulus sedang berpikir untuk menipu diri sendiri dalam Galatia pasal 6 ayat ketiga? Atau apakah Paulus ditipu oleh penyusup Yahudi? Atau Paulus ditipu oleh penjahat? Atau Paulus ditipu oleh setan yang adalah raja dari sang penipu? Ini tidak jelas. Karena kata kerja yang dipakai dalam Yehezkiel pasal 8 ayat ke-17 itu tidak jadi terpenting. Tapi dalam Galatia pasal 6 ayat ke-7 yang paling penting adalah Allah tidak mentolerir orang-orang yang menghina Dia. Apapun caranya, bagaimana respon Allah terhadap mereka yang menghina Tuhan. Dan itu terjadi di kota Brazil atau di negara Brazil. Ketika orang-orang Brazil merayakan karnaval, mengusung tema satanik, menghina Tuhan, Allah tidak akan mentolerir mereka yang akan menghina atau menolak Dia. Dalam Amsal pasal 1 ayat 30, Dia dengan mencondongkan hidungnya. Di Yehezkiel pasal 8 ayat 17, dan Dia dalam ejekan atau penghina. Artinya Tuhan tidak pernah mentolerir orang-orang yang menghina Dia, orang-orang yang mempermainkan Dia. Itulah mengapa Paulus begitu sangat penting mengingatkan jemaat di Galatia agar mereka tidak mempermainkan Allah. Sebab apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Dan itu juga menjadi peringatan bagi saya dan saudara supaya kita jangan pernah mencoba untuk mempermainkan Allah. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah merupakan satu pepatah tentang prinsip konsekuensi yang digunakan oleh Aristoteles, Cicero, dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Penggunaan pepatah ini dalam kitab Perjanjian Lama termasuk juga nasihat keliru dari Elifas untuk berdebat mundur menjelaskan masalah Ayub. Dalam Ayub pasal 4 ayat ke-8, siapa yang menabur kesusahan akan menuainya.
Kalau kita lihat juga dalam penulis kumpulan Amsal yang bijaksana, yaitu Raja Salomo, menuliskan siapa menabur kejahatan akan menuai kesia-siaan. Amsal pasal 22 ayat ke-8. Nabi Hosea juga melantunkan bahwa mereka yang menabur angin akan menuai puting beliung. Hosea pasal 8 ayat ke-7. Sedangkan mereka yang menabur demi kebenaran menuai sesuai dengan kebaikan. Hosea pasal 10 ayat ke-12. Artinya ketika kamu menabur sesuatu hal yang mencoba mempermainkan Tuhan, maka kamu akan menerima apa yang kamu tabur. Lalu saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi aplikasi bagi kita lewat perenungan Galatia pasal 6 ayat ke-7 ini? Sebenarnya ini sangat sulit ya untuk kita pahami, karena ini berada di luar dari budaya normal kita. Adalah sangat normal bagi saya dan saudara untuk mengatakan, saya akan melakukan sesuatu untuk Anda, karena Anda melakukan sesuatu untuk saya. Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, agar kita terlepas dari apa yang kita lakukan, sesuatu untuk Dia. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri renungan hari ini, saya mengatakan bahwa jangan pernah mempermainkan Tuhan. Sebab apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Ketika saya melihat video ataupun video rekaman di YouTube tentang karnaval di Brazil beberapa waktu yang lalu, itu saya sangat miris. Karena itu adalah penghinaan bagi Tuhan. Ingat, jangan sesat, Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Ingat, jangan pernah menghina Tuhan, menghina anugerah Tuhan dengan cara kamu mengangkat hidung kamu. Terbayang tidak? Kamu mengangkat hidung pada orang di sekelilingmu aja, mereka pasti risih. Apalagi Tuhan. Itu penghinaan terbesar bagi Tuhan ketika kamu menghina anugerahnya dengan mengangkat hidungmu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, bertobat dan berbaliklah kepada Allah. Terima kasih. Selamat malam dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.